Saudara, salam damai sejahtera yang dari Yesus Kristus yang selalu ada di tengah-tengah saudara. Hari ini renungan yang saya sampaikan kepada saudara adalah Indigo Kids, anak-anak indigo. Kenapa saya membuat judul ini? Karena beberapa hari ini saya bertemu dengan beberapa orang yang mempertanyakan, yang membahas tentang indigo. Apa itu indigo? Ya. Ada kekuatan dari mana itu orang-orang indigo? Sebagian komunitas menyatakan indigo itu memiliki kekuatan dari Tuhan, karunia dari Tuhan. Tapi sebagian yang lain mengatakan itu bukan. Ya, jadi ada dua pandangan yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan pandangan saudara dan saya? Mari kita membahas malam hari ini dalam waktu yang pendek ini tentang apa itu indigo. Nah, sebelum kita masuk dalam pembahasan ini, kita mencoba cari tahu indigo itu mulai muncul, mulai ramai itu pada tahun berapa? Dan siapa yang meramaikan itu? Saya baca sebuah artikel, orang yang bernama Nancy Ann Tapp di Amerika Serikat pada tahun 1970, dia mulai bicara tentang anak-anak indigo yang dianggap punya kemampuan lebih daripada yang lain. Siapa Nancy Ann Tapp? Nancy Ann Tapp ini adalah seorang cenayang, yaitu orang-orang yang pekerjaannya, hidupnya itu memang memiliki kemampuan berhubungan dengan roh-roh halus. Ya. Jadi ini latar belakangnya Nancy Ann Tapp ini adalah cenayang. Mulai muncul pada tahun 1970 dan dia menulis beberapa buku lagi 1990, sampailah berita itu kemana-mana di seluruh dunia. Ya. Nah, saudara, jadikan ini pegangan. Memang kalau cari di Alkitab, kata indigo tidak pernah ada. Ya. Alkitab tidak pernah secara eksplisit bicara tentang indigo. Tetapi secara implisit, kalau kita cerdik, kita mengerti, kita tahu. Ya, ada batasan-batasan apa yang orang Kristen itu harus paham. Nah, sebab itu mari kita memandang, melihat, mencerna orang-orang indigo ini dari sudut Alkitab. Orang menyebutnya orang-orang indigo ini orang yang punya indera keenam. Ya. Saya akan membatasi pengertian indigo di sini supaya tidak terlalu melebar meluas. Ini yang dianggap punya kemampuan satu untuk melihat dan berinteraksi dengan roh-roh jahat. Jadi kalau Anda melihat ada beberapa anak-anak tertentu, ya, dia bisa melihat itu roh-roh jahat ada di mana. Dan dia bisa berinteraksi. Ya. Pernah suatu kali pada saat saya berbincang-bincang dengan beberapa rekan, ya, itu ada seorang ibu yang membawa dua anaknya. Ibu ini bercerita bahwa dua anaknya ini memiliki kemampuan indigo. Ya. Dia bisa tahu, bisa mengerti, dia bisa melihat roh-roh apapun dimanapun. Dan dia selalu menceritakan kepada orang tuanya bahwa dia melihat roh siapa dekat dengan mamanya atau papahnya, ya. Dan orang tua ini bangga sebab dianggap anaknya ini mendapat karunia khusus dari Tuhan. Ya. Nah, benarkah itu dari Tuhan? Nanti kita lihat, ya. Yang kedua, ini juga dianggap orang-orang yang mengerti, tahu bahwa peristiwa-peristiwa sebelum lahir dia sudah tahu, sudah mengenal, ya, padahal dia belum lahir. Bahkan juga peristiwa yang baru akan terjadi dianggap orang-orang ini bisa tahu. Jadi memang orang-orang ini disebutlah dengan kemampuan indera keenamnya, yaitu kekuatan supranatural. Ya. Nah, yang pertama kita melihat prinsip Alkitab tentang karunia-karunia yang Tuhan kasih. Ya. Kepada siapa? Pertama, karunia rohani itu diberikan setelah seseorang itu percaya kepada Yesus Kristus itu sebagai Tuhan. Kalau orang itu sudah melalui proses pertobatannya, sangat mungkin Tuhan itu memberikan karunia-karunia Roh Kudus. Karunia-karunia roh. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 1, 2, dan 3. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah,
Kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Nggak mungkin, ya. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain daripada Roh Kudus. Jadi kalau itu pemberian karunia itu dari Allah, pasti ya itu akan menunjukkan gambaran bahwa orang itu mengenal Kristus. Sebab ada Roh Allah di dalam dirinya. Kalau dia tidak tahu apa-apa, maka sangat disangsikan itu kekuatan dari mana. Ya. Kemampuan itu jelas bukan muncul setelah pertobatan, banyak yang terjadi. Ya. Mereka bahkan tidak mengenal sama sekali, tidak pernah mendengarkan kebenaran, tidak tahu tentang Injil sama sekali. Ya. Jelaslah ini menggambarkan bahwa kemampuan itu bukan dari pekerjaan Roh Kudus, bukan dari Rohnya Allah. Lalu dari mana kemampuan itu? Nah, kita harus cari tahu jawabannya ya. Yang prinsip kedua dikatakan bahwa Roh Kudus memberikan karunia rohani itu untuk kepentingan bersama, guna membangun komunitas-komunitas orang percaya itu. Di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 dan ayat 11. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Dalam banyak kasus, anak-anak indigo ini hanya bisa melihat dan berinteraksi dengan roh-roh jahat. Persoalannya adalah mereka tidak bisa melakukan apa-apa terhadap roh-roh itu. Ingat, mereka hanya bisa melihat dan berinteraksi, tapi nggak bisa ngapa-ngapain. Ini persoalannya. Berikutnya persoalannya adalah pengetahuan mereka itu sama sekali tidak membangun dirinya sendiri dan juga kepada orang lain. Ini persoalan. Berikutnya persoalannya apa? Memang persoalannya tidak membuat orang lain semakin mengenal dan mengasihi Yesus Kristus. Sama sekali tidak. Ya, saudara, pertanyaan-pertanyaan penting ini perlu bagi kita ya, orang-orang yang berpikiran jernih ini. Bagi yang memiliki kemampuan itu, apa dampak rohaninya? Ini pertanyaan penting untuk dipikirkan. Saya ulangi, bagi yang memiliki kemampuan itu, apa dampak bagi kerohaniannya? Pertanyaan berikutnya adalah, apa dampak positif bagi kerohanian orang-orang di sekitar dia, alias orang-orang lain? Jika tidak ada, perlu dipertanyakan lagi, apakah Allah itu memberi karunia yang tidak bermanfaat? Untuk apa terus? Ya. Bukankah pemberian Allah itu selalu baik dan sempurna? Yakobus 1 ayat 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Jelas saudara ya? Lalu kita masuk prinsip yang ketiga. Kemampuan indigo ini justru seringkali melahirkan tindakan-tindakan negatif. Sebuah penelitian terhadap anak-anak indigo itu yang pertama cenderung antisosial. Ini kan nggak nyaman. Ya. Kalau antisosial, dia sulit di dalam hubungan dengan antar manusia. Kedua, kelompok-kelompok ini adalah anti otoritas dan sistem, jadi sulit dikendalikan, tidak mau nurut. Yang berikutnya jelas, anak-anak ini adalah memiliki kesulitan di dalam berbaur secara normal dengan orang-orang atau anak-anak lainnya. Bahkan yang keempat, para ahli ilmu jiwa, psikolog, menganggap bahwa kemampuan ini sebenarnya bukan kelebihan bagi mereka, tetapi ini suatu kekurangan.
bagi diri anak-anak itu dari sudut kejiwaan. Kesimpulannya apa jadi tentang indigo ini? Secara ringkas, dengan waktu yang pendek ini kita bisa menyimpulkan bila kemampuan itu dari Tuhan, pasti akan membawa kebaikan. Ukuran rohani yang benar adalah semakin lama akan semakin serupa dengan Kristus. Di beberapa ayat tercatat, Roma 8:29, 2 Korintus 3:18, memang kalau engkau semakin lama akan menjadi serupa dengan Kristus. Berikutnya, jika mereka demikian rohaninya dengan kemampuan supranatural itu, mengapa justru karakter mereka cenderung negatif? Nah, ini secara logika ini. Aneh kan gitu. Lalu konsep-konsep komunitas ini selalu berbau gerakan zaman baru yang bersifat panteistik. Panteistik itu, pan itu segala, teistik itu, theos itu adalah Allah. Jadi segala hal dianggap Allah. Jadi ada banyak Allah bagi mereka itu. Saudara, dari 3 hal yang kita bahas ini mengingatkan kita semua, berarti secara implisit dari sudut Alkitab, kekuatan kemampuan supranatural pada orang-orang indigo itu bukan dari Tuhan. Bukan dari Tuhan. Pertobatan, pengenalan tentang kebenaran jelas tidak ada. Bagaimana mungkin? Kedua pun kalau itu memang bersifatnya dari Tuhan, Alkitab menyatakan karunia yang dari Tuhan itu banyak untuk kepentingan bersama, untuk membangun komunitas orang-orang percaya secara bersama-sama. Bahkan penelitian secara dunia oleh orang-orang ahli jiwa dinyatakan itu bukan kelebihan tetapi suatu kekurangan bagi anak-anak itu. Sesungguhnya anak-anak itu menderita. Tuhan kalau membuat anak-anak atau orang itu bisa melihat roh-roh yang lain, itu tentu Tuhan punya maksud. Tidak setiap saat dia melihat roh-roh jahat, ya. Dan dia nggak bisa apa-apa, dia tunduk kepada roh jahat itu. Nah, saudara, ini suatu pembuktian ya. Satu hari saya bertemu seseorang. Orang ini menyatakan diri kepada saya, dia ingin dan dia sudah mulai dekat dengan gereja, dia percaya Yesus. Lalu dia cerita kepada saya siapa dia sebenarnya. Sebelum percaya Yesus, dia memang sudah punya kekuatan supranatural. Tapi setelah dia kenal Yesus, dia sebetulnya ingin hati nuraninya, ingin lepas dari kekuatan itu. Suatu saat dia datang kunjung ke tempat saya, ke rumah, dan dia bincang-bincang. Lalu secara singkat saya mengajak sosok orang ini untuk berdoa, ya, untuk mengikuti saya doa. Lalu saya mulai doa, dia ikuti. Waktu saya nyatakan Bapa di dalam nama Yesus Kristus, dia ikuti. Setiap kata demi kata dia ikuti. Begitu sampai kata-kata tertentu dia berhenti. Waktu saya nyatakan Tuhan Yesus tolonglah aku. Aku ingin melepaskan segala kekuatan kuasa roh apapun di dalam diriku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam namamu Tuhan, lepaskan kuasa ini. Dia berhenti, saudara. Dia tidak mau sama sekali. Ya. Lalu saya tanya kepada orang ini, kenapa Bapak tidak mengikuti sampai di sini? Lalu dia nyatakan, saya nggak berani kalimat itu. Kalau saya memerintahkan supaya Tuhan Yesus mengeluarkan roh-roh ini, malam hari saya akan diajar oleh roh-roh itu. Artinya dia akan dibawa kendali roh-roh itu. Ya, jadi dia bisa berinteraksi, bisa melihat, tapi dia tidak mampu, tidak bisa ngapa-ngapain. Bahkan dia di dalam kuasa itu. Tetapi kuasa ini dianggap bisa menolong dia. Dalam hal apa? Ternyata dia merasa di dalam urusan pekerjaan dia ini suatu hari-hari dia ini hari-hari yang penting bagi kehidupannya. Sebab dia membawa aset dari satu tempat ke tempat yang lain. Aset ini selalu dibawa dan ini membutuhkan dia rasa aman, ketenangan, keselamatan. Ya. Dalam arti apa?
Kalau orang mau berbuat jahat sama dia nggak bisa. Dia mau dipukul, dia mau diserang apapun, dia nggak bisa. Ya, pasti nggak bisa. Jadi dia merasa aman. Walaupun kenyataannya dia tunduk, dia takluk dengan roh-roh ini. Ya. Jadi pada saat dia mau minta bertobat, mau lepas, dia berhenti tidak melepas. Sesungguhnya begini loh, hati nuraninya mau bicara, tetapi jiwanya mengalahkan. Ya, itu suara hati nurani tidak direspon. Jadi jiwanya menolak. Sebab apa? Di balik itu semua dia masih merasakan butuh pertolongannya. Nah, persoalan selalu di sini. Jadi banyak saya ketemu juga beberapa orang yang dulunya belum percaya Yesus, sudah dapat kekuatan itu. Pada waktu percaya Yesus, dia tidak melepaskan dengan sungguh-sungguh. Karena di balik hatinya itu masih ada kebanggaan. Ada rasa eman, ya, rasa sayang kalau ini dilepaskan. Kalau dia dengan kekuatan itu, orang lain tuh masih bisa kagum. Orang lain tuh masih bisa bangga dengan dia. Nah, dia masih senang pujian itu. Makanya dia nggak bisa lepas. Ya. Nah, bagi orang tua yang punya anak-anak seperti ini, yang repot tuh kalau orang tuanya bangga, menganggap itu adalah karunia daripada Allah, dan orang tua itu memanfaatkan ketenaran anaknya, bahkan mungkin dikomersilkan ya untuk dapatkan duit. Nah, anak ini terjebak, kasihan dia. Sebab itu bukan roh karunia Tuhan, bukan. Kasihan ya, dia menderita. Tidak penting, tidak selayaknya dia terus hari-hari dia melihat roh-roh jahat itu. Ngapain? Dan dia tidak bisa bertindak apa-apa kok, dia tunduk dalam roh itu. Nah, orang tua seperti ini kan dia tertipu. Yang repot orang-orang tua seperti ini adalah orang tua Kristen, saudara. Yang mengerti firman. Ya, menyedihkan, sangat menyedihkan. Itulah kita harus waspada bahwa dikatakan iblis itu bukan hanya pembohong. Iblis itu bapaknya segala dusta. Jadi saudara dan saya ini yang harus selalu waspada. Dia selalu mencari celah di mana celah itu bisa menipu, bisa membohongi manusia. Terutama orang-orang percaya. Ya. Sebab itulah sekali lagi pembahasan kita ini biarlah kita dicerdaskan. Roh Kudus mencerdaskan kita. Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan karunia-Nya kalau itu tidak bermanfaat apa-apa. Tuhan juga tidak akan ngobrol memberikan karunia-karunia-Nya itu kalau orang itu tidak mengenal kebenaran, kalau orang itu tidak ada pertobatan. Ya, itu mustahil. Bahkan maaf, kemampuan manusia pun dengan segala kemampuan ilmu jiwanya mencoba meneliti, ternyata anak-anak ini adalah anak-anak yang menjadi bermasalah. Ya, semuanya perilakunya bukan membuat anak itu maju, tapi membuat anak itu jadi terpojok dan dia menjadi repot. Ya. Harusnya orang tua kasihan, orang tua lah harus menolong membebaskan anak-anak itu, bukan malah dibiarkan dengan kebanggaan, dimanfaatkan bahkan. Ya, menyedihkan saudara. Mari jadilah orang-orang percaya yang tidak mudah ditipu, tidak mudah dibohongi oleh si jahat iblis. Lewat hal-hal yang nampaknya secara mata lihat menarik. Tetapi itu tipuan, bukan dari Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Kiranya ini mencerahkan semua saudara. Kita paham dari awal istilah indigo pun itu dilontarkan oleh seorang cenayang. Dan Alkitab secara implisit sekali lagi tidak pernah menyetujui, tidak pernah membenarkan perkara itu. Amin. Kita berjumpa minggu depan dengan tema yang berbeda. Tuhan memberkati semua.